Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Prautama dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, jurusan akuntansi atau sering disebut AKL, akan menjelaskan kepada teman-teman tentang siklus pencatatan akuntansi. Baiklah teman-teman, kita sekarang akan mengisi salah satu jurnal khusus, yaitu Purchase Journal atau jurnal pembelian. Di Purchase Journal ini hanya terdapat transaksi pembelian secara kredit. Hanya itu ya teman-teman, pembelian secara kredit. Contoh transaksinya yaitu pada tanggal 2 Desember 2024 dibeli jam tangan merek Kevin sebanyak 110 unit dengan harga satuan 50.000. Transaksinya dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Cara penulisan untuk di Purchase Journal yaitu teman-teman membuat di bagian date 2024 Desember tanggal 2 karena transaksinya terjadi pada 2024 bulan 12 tanggal 2. Untuk mengisi description-nya, teman-teman mengisi dengan tempat atau di mana teman-teman mendapatkan barang tersebut. Contohnya PT Ilham. Untuk bagian referensi, teman-teman mengisinya ketika sudah memposting transaksi atau nominal dari jurnal Purchase Journal ke buku besar atau ke buku besar pembantu piutang atau utang. Untuk bagian purchase-nya teman-teman mencari dulu, karena soalnya menceritakan kita membeli 110 unit dengan harga per unit 50.000, kita harus mencari 110 unit dikalikan dengan 50.000, yaitu 5.500.000. Untuk di bagian FATIN ini adalah pajak atau PPN. Pada FATIN ini biasanya pajaknya sudah ditentukan biasanya menurut pajak yang sesuai pada tahun 2024. Pada saat ini pajak yang saya pakai untuk transaksi tersebut adalah 11%. Jadi cara mencari pajaknya yaitu 5.500.000 dikalikan dengan 11% yaitu 605. Di bagian frag in ini adalah beban angkut. Beban angkut ini biasanya sudah ditentukan dari tempat tersebut. Saya membuat transaksinya dengan beban angkut 100.000, maka ditulis 100.000 rupiah. Di bagian kredit ada utang. Jadi cara mencari utangnya yaitu total dari semua pembelian kita, pajak dan beban angkut. Karena beban angkut ditanggung oleh pembeli. Jadi totalnya yaitu 6.205.000. Untuk karena yang pertama yaitu FATIN dengan nomor akun saya buat yaitu 116 dengan nominal yang sudah tertera yaitu 605. Jika teman-teman mempunyai transaksi pembelian lebih, maka teman-teman harus menambahkan semua di total amount yaitu 605. Total purchase 5.500.000. Dan total frag in yaitu baiklah teman-teman, karena transaksinya cuma satu, teman-teman membuat total dari semua
keseluruhannya ke bawah ya teman-teman, yaitu amount purchase 5.500.000 dan amount fed in 605, amount fed in 100.000 dan amount akun payable 6.205. Selanjutnya di bagian rekapitulasi. Rekapitulasi adalah cara yang dilakukan agar mempermudah teman-teman nanti mempostingnya ke buku besar. Untuk mengisi rekapitulasi, teman-teman usahakan mengurutkan akun dari akun teratas sehingga akun ke bawah. Yang pertama itu akun 1 ternyata ada itu FADIN 116. Untuk nomor akun biasanya menyesuaikan ya teman-teman. Totalnya 605. Selanjutnya 511 untuk akun purchase, totalnya 5.500.000. Dan flag in atau beban angkutnya nomornya 616, totalnya 100.000. Untuk nomor akun di sebelah kredit terdapat satu akun yaitu utang dengan bernomor 211, totalnya 6.205. Di bagian di sini untuk menentukan jurnal kita betul, yaitu di antara debit dan kreditnya balance atau sama besar. Totalnya 605 tambah 5.500.000 tambah 100.000 menjadi 6.205.000. Dan di sebelah kreditnya terdapat satu akun, langsung kita jumlahkan 6.205. Ternyata balance ya teman-teman. Dari sini kita tahu bahwa jurnal kita betul. Baik, oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan jurnal khusus yang kedua, yaitu sales jurnal atau jurnal penjualan. Pada sales jurnal ini transaksinya hanya penjualan secara kredit ya teman-teman. Jadi kita hanya menulis transaksi yang dilakukan secara kredit, yaitu penjualan secara kredit. Contoh transaksinya yaitu dijual barang dagang atau jam tangan merek Kevin sebanyak 75 unit dengan harga per unit 80.000 kepada toko Balkis. Untuk menulis transaksinya itu, karena saya sudah mengisi 2024 Desember, maka tanggalnya terjadi pada tanggal 4. Untuk description-nya, teman-teman mengisi tempat teman-teman menjualnya atau kepada siapa teman-teman menjualnya. Contohnya yaitu toko Balkis. Tadi saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bagian referensinya diisi ketika sudah memposting transaksi tersebut ke buku besar atau ke buku besar pembantu. Untuk mengisi selanjutnya itu di bagian debit dan kredit sudah terdapat debit akun receivable dan kredit sales dan fed out. Teman-teman mengisi di bagian sales dulu ya, agar dapat mempermudah teman-teman untuk mencari bagian debitnya itu akun receivable. Di bagian kreditnya terdapat sales. Sales itu adalah penjualan kita atau harga jual kita kepada toko Balkis. Karena kita menjual 75 unit dengan harga unit 80.000, maka totalnya itu 6 juta rupiah.
Untuk VAT out yaitu pajak pengeluaran ini yaitu hampir sama dengan VAT in pajak masukan. Karena VAT out dan VAT in sama persennya yaitu 11%, jadi total 6 juta dikalikan 11% yaitu 660.000. Di sini teman-teman dapat mencari total piutang atau receivables dari toko Balkis tersebut, yaitu sales ditambahkan dengan VAT on yaitu 6.660.000. Baiklah, masih sama dengan cara penjumlahannya dengan purchase journal, yaitu jika teman-teman masih mempunyai transaksi penjualan secara kredit lagi, teman-teman dapat menambahkannya lagi. Karena saya hanya menuliskan satu, jadi kita tambahkan dari kesemuanya ke bawah, yaitu akun receivable-nya totalnya 6.660.000. Untuk salesnya 6 juta. Dan untuk VAT out-nya 660. Di bagian rekapitulasi yang pertama yaitu di bagian debit ada akun receivable. Akun receivable nomor akunnya yaitu 112 dengan total 6.660. Di bagian sebelah kredit terdapat VAT on dan VAT out dan sales. Di bagian VAT out nomor akunnya saya buat yaitu 212. Di bagian sales, jadi total VAT out-nya 660.000. Dan salesnya nomor akunnya yaitu 411 dengan total 6 juta rupiah. Totalnya semuanya yaitu di bagian debit 6.660.000 rupiah. Dan di bagian kredit totalnya 660 ditambahkan 6 juta 6.660. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan jurnal khusus yang ketiga yaitu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Pada cash payment journal terdapat transaksi yang dilakukan dengan cara pengeluaran kas. Contohnya yaitu pembelian barang dagang secara tunai, pembelian perlengkapan atau peralatan, pembayaran beban-beban, dan pembayaran utang, dan ada juga prepay atau withdrawing. Pada cash payment journal itu transaksinya teman-teman dapat berupa pembelian barang dagang, contohnya pada tanggal 9 bulan 12 2024 dilakukan pembelian barang dagang kepada PT Abdul berupa jam tangan merek Mirete dengan harga per unit 60.000, dibeli 50 unit. Jadi teman-teman dapat menulis pertama itu tanggalnya itu tanggal 9. Masih seperti tadi, untuk deskripsinya tempat kita membeli atau tempat kita melakukan penjualan yaitu kepada PT Abdul. Untuk referensinya tadi kan saya sudah bilang bahwa untuk referensi mengisinya ketika transaksi atau nominalnya sudah diposting ke buku besar atau ke buku besar pembentuk piutang. Di bagian akun payable-nya tidak diisi karena kita melakukan pembelian barang dagang secara tunai, bukan pembayaran utang. Jadi diisi 60.000 dikalikan 50 unit yaitu 3 juta.
masih seperti tadi. Untuk fat in menggunakan 11% yaitu 330. Karena dilakukan pembelian, maka dikenakan beban angkut masih dengan Rp100.000. Di bagian miscellaneous ini adalah akun-akun yang jarang keluar atau akun yang tidak dilakukan setiap bulan. Contohnya dilakukan pembelian perlengkapan, peralatan, atau dilakukan pembayaran beban-beban. Selanjutnya di bagian kredit, untuk di bagian kas, karena kita melakukan pembelian secara tunai, jadi kita menambahkan total dari purchase, fade in, dan frag in. Totalnya yaitu 3.430. Total purchase-nya 3 juta. Total fade in-nya 330. Total frag in-nya 100. Dan total cash-nya itu 3.430. Di bagian rekapitulasi diurutkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu fade in 116 dan purchase-nya kita tulis dulu nominalnya teman-teman, yaitu 330 dan purchase-nya 511, totalnya 3 juta. Dan di bagian frag in nomor akunnya 616 dengan nominal 100.000. Di bagian kredit nomor akunnya cash dengan nomor akun 11, totalnya 3.430. Nah, teman-teman jumlahkan ya, 330 tambah 3 juta tambah 100 menjadi 3.430.000. Dan di bagian kreditnya kita tinggal menyalin aja karena satu itu 3.430. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cash receipt journal atau jurnal kas masuk. Contohnya penambahan modal, penjualan secara tunai, dan pembayaran piutang. Di cash receipt journal teman-teman dapat melihat contohnya seperti pada tanggal 5 Desember 2024 toko Dabob membeli jam tangan merek Miregi sebanyak 60 unit dengan harga per unit 90.000 secara tunai. Yang pertama untuk denya diisi tanggalnya tanggal 5. Deskripsinya masih dengan nama toko. Di bagian debit kasnya karena dijadikan harga salesnya dulu, karena dibeli 60 unit dengan harga per unit 90.000, jadi totalnya 5.400.000. Untuk fat out-nya 11% dikalikan 5.400.000 yaitu 594. Jadi total kas kita bertambah yaitu 5.994. Rp5.994
untuk kas, 5.400.000 untuk sales, 594 untuk fan art. Di bagian nomor akun display di web masih sama, itu 11 cash, totalnya 5.994.000. Dan di bagian sales 411, totalnya 5 juta. Maaf ya teman-teman, usahakan urutan nomor akunnya dari akun 1 ya. 212, totalnya 594, 411, 5.400.000. 594 tambah 5.400.000, 994. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang general jurnal atau jurnal umum. Di jurnal ini hanya transaksi yang berupa retur ya teman-teman, atau pengembalian barang dagang. Pada tanggal 3 Desember 2024 dikembalikan barang dagang berupa jam merek Mirete sebanyak 7 unit dengan harga per unit 50.000 kepada PT Farel karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Transaksi terjadi pada tanggal 3. Description-nya bersih, nama akun ya teman-teman, karena dia returnya kita membeli, maka dia belum kita bayar. Untuk debitnya akun payable, dan di bagian kreditnya purchase retur. Dan di bagian kreditnya satu lagi VAT-in tanpa pajak masukan, karena dikembalikan 7 unit dan harga per unit 50.000, maka 7 dikalikan 50.000 yaitu 350. Untuk purchase returnnya teman-teman, untuk VAT-in-nya 350 dikalikan 11% ya, masih dengan 11%. Total akun payable-nya adalah 388.500. Sekian ya teman-teman. Untuk ref-nya teman-teman diisi nanti ketika sudah diposting ke buku besar atau ke buku besar pembantu. Teman-teman membuat totalnya, jangan lupa ya, 38 terus 388. Yang di sini harus balance ya teman-teman. Untuk general jurnal tidak diharuskan untuk membuat rekapitulasi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Receipt Publish Subsidiary Ledger, yaitu buku besar pembantu piutang. Di buku besar pembantu piutang diposting hanya untuk akun receivable atau akun piutang. Di buku besar ini terdapat nama debitur dan kodenya. Tampilan tabelnya masih sama dengan buku besar biasa. Untuk pengisiannya dapat saya contohkan seperti description-nya dapat berupa toko Dabob,
Untuk kodenya teman-teman dapat mempersingkat dari Tokodabao itu seperti TOD001 untuk Desember. Jika untuk piutangnya ada saldo awalnya, teman-teman bisa menulis dari awal ya. Karena saldo awalnya tidak ada, maka saya akan membuat langsung, yaitu tanggal 4 description-nya. Untuk description-nya bersihkan posting, dan untuk referensinya yaitu bukti atau nomor dokumen dari transaksi tersebut. Dapat teman-teman lihat di dokumennya, yaitu yang di saya itu FJ001. Di bagian karena akurasi fabelnya bertambah di bagian debit, maka dibuat di bagian debit yaitu 6.660. Jadi saldonya bertambah jadi 6.660. Karena saya hanya menyesuaikan satu, jadi teman-teman maka jika ada toko-toko lain teman-teman dapat menambah ya. Selanjutnya untuk di bawahnya yaitu daftar saldo piutang atau list of account receivable. Di sini terdapat kan kodenya yaitu TD001, nama debiturnya Tokodabao, total saldonya yaitu 6.600. Jadi amonnya yaitu 6.660. Untuk di list of account receivable, amonnya 6.660 harus sama besar dengan buku besar. Di account receivable di buku besar harus sama ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika sudah teman posting ke buku besar pembantu piutang, dari mana teman mendapatkannya, yaitu teman kembali lagi ke dimana teman mendapatkannya, yaitu sales jurnal. Seperti contohnya refnya teman-teman checklist ya, karena tanda sudah teman posting agar tidak terjadi pemostingan 2 kali. Sekian dulu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan payable subdiary ledger, yaitu buku besar pembantu utang. Pada buku besar pembantu utang, teman-teman dapat melihat masih sama dengan buku besar pembantu piutang, tetapi buku besar pembantu utang hanya untuk transaksi-transaksi utang. Contohnya nama krediturnya PT Ilham, dan kodenya bisa teman buat saja PI yaitu 01. Jika ada saldo awalnya maka teman-teman tulis ya. Karena saya tidak ada, saya langsung buat aja tanggal 2. Deskripsinya posting ya teman-teman. Untuk referensinya teman-teman tulis untuk bukti dokumennya teman-teman. Dari mana teman mendapatkannya? Contohnya bukti dokumennya yaitu FB 001. Untuk akun payable-nya di sebelah kredit nominalnya bertambah 6.205. Saldonya 6.205. Jika sudah selesai diposting,
Teman-teman jangan lupa untuk menyentang atau menyeklis dari mana teman-teman mendapatkan nominal atau utang tersebut. Jangan lupa ya teman-teman, checklist agar tidak terjadi pemustingan 2 kali. Jika masih ada, teman-teman dapat menambahkannya lagi ya. Saya menyontohkannya 1. Untuk kodenya itu PI001. Nama krediturnya itu PT Ilham. Saldonya 6205. Untuk total dari sini harus sama besar ya teman-teman dengan total akun payable di buku besar. Untuk judulnya masih sama ya teman-teman, yaitu list of account payable. Oke teman-teman, selanjutnya kita menghitung persediaan barang dagang yang tersedia untuk kita jual di toko atau PT kita sendiri. Untuk cara menghitungnya yaitu jika tersedia untuk persediaan awalnya, teman-teman buat ya, karena toko saya mempunyai persediaan awal, saya buat 1/12/2024 persediaan awal. Awal 65.000. Untuk menghitung persediaan, teman-teman usahakan menghitungnya satu-satu ya teman-teman, atau per mereknya. Saya menghitungnya dari awal itu merek Mirage. Harga per unit Mirage saya beli yaitu 60.000. Totalnya 3.900.000. Ternyata di tanggal 9 bulan 12 2024 saya membeli tambahan persediaan barang dagang merek Mirage sebanyak 50 buah. Purchase 50 unit, harga per unit masih 60.000. Totalnya 3 juta. Hanya segitu total pembelian jam merek Mirage saya. Selanjutnya penjualannya. Terjadi penjualan tanggal 15 bulan 12 2024. Sales dijual sebanyak 60 buah dengan harga jual per unit 90.000. Totalnya 5.400.000. Ternyata masih ada penjualan lagi, yaitu tanggal 24 bulan 12 2024 sebanyak 30 unit, harga per unit 90.000. Totalnya 2.700.000. Setelah itu teman jumlahkan ya, 65 ditambah 50 115, 60 ditambah 30 90, dikurangkan pembelian kita dengan penjualan, itu 115 dikurang 90 yaitu 25. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual adalah 25 unit. Untuk mencarinya kita menggunakan metode FIFO ya teman-teman.
dengan cara mengambil dari tanggal yang paling banyak itu tanggal 9 dan 12 2024, harga pasarnya 25 unit dikalikan dengan harganya 60.000. Totalnya 1.500.000. Jadi persediaan akhir kita yaitu dibuat dulu 01/12/2024 untuk persediaan awal. Totalnya 3.900.000. Untuk persediaan akhir 31/12/2024, persediaan akhirnya 1.500.000. Jadi sisa persediaan akhir kita itu 1.500.000.